Kue nastar rasanya selalu ada di Hari Raya Idul Fitri, Natal, maupun Imlek. Berbeda orang pasti akan berbeda pula cara alias teknik membuat kue nastar. Kali ini, Secret Story akan mengulik lebih dalam soal kue nastar bersama Chef Yongki Gunawan. Wih, ini mau panen ya sebentar lagi Lebaran. Ya, kira-kira udah pesanan dapat berapa ribu toples nih? Kita alhamdulillah itu mungkin sekitar 3.000 ada sih. Wih, 3.000. Mendekati Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, produsen kue kering khas Hari Raya pastinya bakalan sibuk mengejar target untuk memenuhi pesanan para pelanggannya. Bahkan banyak di antaranya yang sudah menutup orderan di awal Ramadan karena kuota yang sudah penuh. Membeli kue Lebaran memang lebih praktis dan banyak pilihan. Namun banyak juga loh kaum emak-emak yang memilih untuk membuat kue sendiri sebagai bagian dari memeriahkan tradisi hari Lebaran. Jenis kue yang dibuat tentunya beraneka jenis, namun satu di antaranya yang melegenda adalah kue nastar. Kue dengan isian selai nanas favorit sejuta umat. Kue nastar yang harganya merakyat dan terjangkau banyak dijual di Kampung Nastar. Sesuai dengan namanya, hampir semua masyarakat yang tinggal di kampung ini membuat aneka kue kering, terutama nastar. Di Kampung Larangan Tangerang terdapat sekitar 12 rumah yang memproduksi kue-kue kering. Tak hanya nastar, tapi juga kastengel, putri salju, buku macan, dan kue lidah kucing. Ibu Sri termasuk salah satu orang yang pertama kali memproduksi kue-kue kering sebelum kampungnya mendapat julukan Kampung Nastar. Wih, ini mau panen ya sebentar lagi Lebaran. Ya, kira-kira udah pesanan dapat berapa ribu toples nih? Kita alhamdulillah itu mungkin sekitar 3.000 ada sih. Wih, 3.000. Wih, 3.000. Yang kerja cuman orang ini aja? Ada 12 semua kok. Ibu di sini udah berapa lama bikin? Kita udah dari tahun 2012 sih kok. Oh, 2012 ya. Sampai sekarang jadi udah berapa tahun ya? Hampir 13 tahunan ya. Proses pemanggangan di tempat Ibu Sri dilakukan 2 kali. Iya. Yang pertama untuk memberi warna coklat dan yang kedua untuk mematangkan kuenya. Proses pemanggangan yang kedua cukup 20 sampai 30 menit saja. Coba kita lihat coba. Hati-hati panas, Bu. Oh, tuh. Oh, ini ada kejunya ya atasnya ya. Kita mateng. Tuh. Retak ya? Ya, retak nih, Bu. Saya kasih tahu sedikit nih yang retak. Nanti kalau sudah udah jadi dipulung, sama Ibu jangan jangan dipoles dulu ya, Bu ya. Di oven dulu, Bu. Iya. Ya. Di oven dulu. Kurang lebih 5 menit. Udah 5 menit terus udah 5 menit dikeluarkan biar dingin. Oh iya. Setelah dingin Ibu poles pasti dia nggak retak. Ya, nanti hasilnya lebih bagus ya. Siap. Nastar dipercaya berasal dari negara Belanda namun sudah mengalami modifikasi agar sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Nastar merupakan singkatan dari ananas yang artinya nanas dan tartjes atau tart yang artinya kue dalam bahasa Belanda. Di Belanda, kue pie berisi stroberi, apel, dan blueberry. Namun karena Indonesia memiliki banyak nanas, digunakanlah nanas yang juga memiliki rasa asam yang mirip. Karena itulah, nastar di Indonesia identik dengan isian selai nanas. Memang banyak yang salah kaprah. Di Indonesia, kue nastar dimasukkan ke golongan kue kering. Padahal kue nastar termasuk dalam kategori shortbread alias golongan kue. Makanya, tekstur kue nastar harus empuk, kenyal, dan tidak keras saat dimakan. Teksturnya betul-betul dia sebuah nastar. Harganya juga buat dapat ya, nggak semua orang mau makan nastar juga yang butternya banyak, katanya takut kolesterol, ya kan? Tapi ini kalorinya cukup tinggi, Ibu, ya. Nggak ada masalah sih, Bu. Ini enak ya, saya sih nggak bisa nge-review nilainya berapa karena lidah saya nggak mewakili orang banyak nih, Bu, ya. Buat saya dapat dengan harga Ibu yang 55
55.000 itu. Itu masuk nalar sekali dan cocok, semoga Ibu dengan harga segitu banyak orang bisa nikmatin hasil Ibu. Jelang Lebaran, produsen nastar di Kampung Nastar Kelurahan Larangan Utara kebanjiran orderan. Aroma kue yang baru dipanggang tercium di mana-mana. Semua sibuk untuk memenuhi pesanan kue-kue kering untuk Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini udah dingin ya. Tuh. Nggak apa-apa. Tuh. Ini bagus, cuman agak retak. Ya. Nah, retak bisa ada dua, satunya juga bisa dari nanasnya. Makanya cari nanasnya harus yang setengah tua, STW, setengah tua. Kalau masih muda dia masih banyak mengandung jelly sama dia asam. Asam itu yang membuat jadi gas. Awalnya hanya ada beberapa rumah yang memproduksi kue-kue kering. Lambat laun, mulai banyak pesanan kue kering di daerah Larangan. Karena melihat kesuksesan yang diraih, akhirnya banyak yang mulai ikut memproduksi kue kering dengan harapan mendapatkan kesuksesan yang sama. Ada. Kalau Kampung Nastar kan baru beberapa tahun ini. Siapanya yang pertama bikin? Apa ya namanya ya? Apa setempat kayak Pak RW. Oh, gitu. Di sini kan ada beberapa yang pengusaha kue. Ada 12 saya lihat. Ya, ada pengusaha itu. Jadi dibikin itulah Kampung Nastar ini. Kebanyakan pekerja di rumah produksi Kampung Nastar didominasi kaum ibu. Mereka berbagi tugas, dari membuat adonan, memanggang kue, sampai ke pengemasan kue ke dalam toples. Pasitorus, satu-satunya laki-laki yang terlihat di rumah produksi di Kampung Nastar. Selain rasanya yang enak, harga kue kering di Kampung Nastar sangat terjangkau, mulai dari Rp50.000 sampai Rp100.000. Tak heran kalau kue nastar dari daerah Larangan Kota Tangerang banyak diburu pembeli, baik yang akan dijual kembali maupun dikonsumsi sendiri. Berapa toples sudah? 1.000 dus kali Pak. Kurang lebih 1.000 dus ya. Masih kalah sama ibu 3.000. Bapak 12.000 toples. tuh 12.000. Bapak, saya bukan tukang pajak Pak, nggak apa-apa. 12.000 ya, berarti Bapak punya pelanggan itu udah banyak orang yang suka ya. Salah satu toko di daerah Wijaya Kusuma, Jakarta Barat yang terkenal dengan pembuatan kue nastar premium. Halo Thomas, apa kabar? Sorry ini ngeganggu produksinya hari ini. Yogi pengen tahu nanti Thomas punya tipe apa aja. Nastar kan Indonesia banyak sekali nih. Betul, Bang. Ada yang bikin dari nanasnya dibentuknya bulat, kotak, macam-macam dah pokoknya. Yuk katanya ada yang girol ya. Betul sekali. Terus nanti katanya ada yang mau duren apa segala ya. Coba nanti kita belajar ya nih penggemar kue Indonesia, nanti kita belajar. Pembuatan nastar di sini sebenarnya hampir sama dengan proses pembuatan kue nastar pada umumnya. Bedanya tidak memakai telur tapi ditambah susu bubuk dan gula halus. Nah, Thomas tadi kan udah bikin adonannya. Tadi kok pakai mixer terus sekarang pakai tangan kenapa? Iya, jadi walaupun kita pakai tangan, tapi bukan artinya langsung pakai tangan telanjang ya. Jadi tetap pakai sarung tangan supaya tetap higienis. Iya. Tujuannya supaya kita bisa pegang teksturnya. Oh, teksturnya. Thomas juga memproduksi nastar tapi isinya durian. Daging durian harus diolah dulu menjadi selai dan dibentuk menyerupai kelereng. Agar tidak mudah hancur, isian durian biasanya dimasukkan ke freezer atau lemari es terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya bulat, versi kita selalu kita pakai sendok takar. Kemudian kita Nggak ratain. ditimbang ya, nggak usah ditimbang. Betul, jadi kita nggak nimbang satu-satu. Jadi kita biasanya kayak gini, kita tinggal ratain, kemudian kita tinggal angkat kayak gini. Oh gitu. Betul, Terus nah, nanti- nih tekniknya beda nih ya, lihat Nah, ya. kalau Yuk. misalnya satunya lagi, biasanya kita bakal tutup. Dan ini sebenarnya pakai tangan, asalkan tangannya bersih nggak masalah, karena nanti bakal di bake juga. Iya, iya. Nah ini kita masukin, Duriannya ya. betul. Kemudian kita tutup. Nah kalau misalnya mau yang lonjong, yang alanya kita juga bisa. Dan saran aku ininya jangan lama di suhu ruang. Oh, Nah, kenapa jadi, itu? Jadi lebih gampang ngebulatinnya. Lebih nah, aku ini kasih ya. contoh perbedaannya kalau yang habis dari chiller ataupun freezer. Betul. Ya, Licin. tuh. Nah.
nastar pun kini bermacam-macam. Ada yang seperti daun, pie, atau yang berbentuk pipa seperti yang sedang dibuat Thomas. Untuk membuat nastar pipa, adonan digulung dengan rolling pin lalu diisi selai nanas, baru kemudian digulung kembali. Nastar yang sudah dibentuk tinggal dimasukkan ke dalam oven sekitar 40 menit. Kuning telur dioleskan setelah proses pemanggangan pertama selesai dan kue sudah dalam kondisi dingin. Supaya polesannya cantik. Oh, Bener, kayak kalau gini, langsung Om. dipoles nggak cantik ya? Nanti pecah-pecah dia. Oh tuh, jadi harus dipanggang dulu, baru didinginkan. Betul, Habis didinginkan baru dipoles lagi. benar. Sama kuning telur ya. Udah dikasih kuning telur itu panggang lagi. Betul, Berapa lama? 40 menit lagi. Karena memakai banyak mentega Wisman, kue nastar pipa memiliki aroma yang khas. Namun soal rasa pasti berbeda. Ada istilah beda tangan, beda pula rasanya. Walaupun bahan-bahan yang dipakai sama. Nastar pipanya enak buat yang anak-anak muda-muda nih enak. Dia butternya banyak sekali pakai. Dia nggak pedit nih. Dia nggak pedit sama bahan. Nanasnya juga tadi enak dapat ya asam manisnya. Kalau buat Om Yongki sih, Om Yongki kalau masih muda akan pesannya banyak untuk makan. Karena Om Yongki suka Thank ya. you, Om. Secret Lovers, siapa nih yang craving manis-manis setelah berpuasa seharian? Kayaknya sih asupan creamy dan sweet dari ice cream Baskin Robin bisa jadi jawabannya tuh. Saya mau 1 cup isi 2 varian rasa supaya komplit manisnya. Hihihi. Nah sekarang saatnya kita bayar ya Secret Lovers. Totalnya jadi 500 75.000 rupiah. Wow, lumayan ya potongannya. Oke mas. Jadi saya silakan scan. Ya, sukses. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya mas. Untuk balik datangannya. Iya. Wah, transaksi pakai Kris Alobank banyak banget keuntungannya. Potongannya sampai 30%. Wah, jajan pakai Alobank memang pilihan paling oke. Diskonnya nggak nanggung-nanggung loh. Yuk, pakai Alobank.